Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafi'ul ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslimun. Al-Fatiha ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in. Ila ruhi al-aimatul mujtahidin wal ulama'il amilin wa syahada wa salihin ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa khwalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum hukukun alaina binatina allaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa ya'afihim wa ya'fu anhum wa yaj'alu quburahum rawdah min riyadil jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baris kelima dari atas ya, halaman 117. Innallaha bima ya'maluna muhit. Itu ya. Itu kan? Ya. Masih menceritakan tentang orang-orang munafik. Mereka sangat memusuhi umat Islam. Mereka sangat benci terhadap umat Islam, tapi yang mereka tampakkan adalah keimanan mereka. Innallaha bima ya'maluna muhit. Semuanya Allah terhadap apa yang mereka lakukan. Itu orang-orang munafik, baik niat jahat mereka terhadap umat Islam atau perbuatan mereka yang tentunya merugikan Islam. Muhitun, Allah maha meliputi, maha mengetahui, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menggagalkan usaha mereka. Ayyadhkur ya asyrafal khalqi, yakni dan sebutkanlah wahai makhluk yang paling mulia, itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ya, bil ya'i, maaf, bil ya'i yaitu ya'malun. Bittifaqil qurra'i, dengan kesepakatan ahli qiraah. Al asyrati, yang berjumlah 10. Ai innahu alimun bima ya'maluna, sungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Fi mu'adatikum, dalam permusuhan mereka terhadap kalian, terhadap umat Islam. Wa yu'aqibuhum alaih, maka Allah akan memberikan sanksi, iqab, azab pada mereka ya karena apa yang mereka lakukan terhadap umat Islam. Wa fi qiraatin syadzatin, dalam satu qiraah yang jarang, yang tidak terkenal, yang syadz, bitai, yaitu ya'malun. Innallaha bima ta'maluna muhit. Kalau diartikan, dibaca dengan ta, maka yang mukhatabnya adalah umat Islam. Wal makna, adapun arti kalau dibaca innallaha bima ta'maluna muhit, annahu ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala alimun bima ta'maluna, mengetahui apa yang kamu lakukan wahai umat Islam, minas sabri wa taqwa, itu kesabaran dan ketakwaan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kalau umat Islam sabar, ya, bertakwa, maka usaha orang-orang munafik ini tidak akan berhasil. La yadurukum syai'a. Nah, kalau kembali ta'maluna berarti Allah maha mengetahui kesabaran kamu umat Islam
ya ketakwaan kamu umat Islam, minas sabri wa taqwa, ya kesabaran dan ketakwaan. Fa'af'alu bikum ma antum mustahiquna lahu, maka Allah akan melakukan kepada kamu sesuatu yang dimana kamu sekalian berhak untuk mendapatkan, yaitu kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dengan kesabaran, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikut ini mengenai perang Uhud. Kita tahu perang Uhud itu adalah perang kedua setelah perang Badar, ya, menghadapi musuh yang sama, yaitu orang-orang kafir Mekah, ya. Perang Badar dengan orang kafir Mekah. Kemudian ya mereka berjanji tahun depan kita ketemu lagi, karena mereka ingin balas dendam, karena dalam perang Badar mereka kalah. Ini perang kedua, ya. Kenapa kok selalu dengan orang-orang kafir Mekah? Karena memang yang paling musuh baginda Rasul, ya, kan Rasulullah lahir di Mekah, ya, mereka terancam kedudukan mereka sebagai pemimpin Arab, ya, akhirnya mereka memusuhi baginda Rasulullah SAW, ya, dan mereka punya kekuatan yang luar biasa, kekuatan finansial karena mereka menguasai perdagangan di Arab. Yang kedua, jumlah orang juga mereka punya lebih banyak, ya, pantas kalau mereka, ya, yaitu memerangi baginda Rasulullah SAW. Wa idh ghadawta min ahlika, dan ingatlah ketika engkau, itu baginda Rasulullah SAW, berangkat min ahlika, dari rumah salah satu istrimu, yaitu Siti Aisyah. Yang dimaksud min ahlika itu adalah istri, keluarga kamu. Ai wadhkur ya asyrafal khalqi, dan ingatlah wahai makhluk yang paling mulia. Biasa Imam Nawawi kalau khitabnya kepada Nabi Muhammad seperti ghadauta, ya, ini kan anta, engkaunya siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi Imam Nawawi menafsirkannya justru dengan ya asyrafal khalqi. Tafsir yang lain enggak, ya Muhammad aja biasanya. Nah, ginilah hebat Imam Nawawi Al-Bantani, beliau justru memuliakan baginda Rasul, ya asyrafal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia. Li ashabika, dan sebutkanlah, maksudnya di sini wadhkur, ya, terang jelaskanlah kepada para sahabatmu waqta khurujika, di waktu engkau berangkat perang Uhud, min indi ahlika, dari rumah, ya, keluargamu, yaitu istri kamu. Ay min hujrati Aisyata, yaitu dari rumah Siti Aisyah. Hujrah itu lebih ke dalam. Kalau bait itu rumah, hujrah ini disebut kamar. Ila Uhudin, untuk perang Uhud, ya, untuk perang Uhud. Jadi dalam perang Uhud ini, setelah Rasulullah mendengar bahwa orang-orang kafir Mekah telah berangkat dari Mekah menuju Madinah, lalu belum ada ayat, ya, apakah keluar dari Madinah atau bertahan di Madinah. Biasa Rasulullah SAW sebelum ada ayat, ya, Rasulullah bermusyawarah kepada para sahabatnya. Karena itu perintah Allah, wa syawirhum fil amri wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, dan bermusyawarahlah engkau kepada mereka, yaitu para sahabat, ya. Juga dalam firman Allah, wa amruhum syura bainahum, urusan mereka adalah didasari musyawarah. Rasulullah bertanya, ya, ada sahabat yang mengusulkan kita bertahan saja di Madinah, tapi ada juga yang mengusulkan kita sambut saja orang-orang kafir Mekah itu di luar Madinah, tepatnya di Uhud. Nah, rupanya suara terbanyak itu yang keluar dari Madinah menyambut mereka, termasuk orang-orang munafiknya, karena mereka ada rencana busuk, ya, itu mereka akan menarik pasukannya, ya. Munafik kan luarnya apa? Beriman, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, di tengah jalan Abdullah bin Ubay bin Salul, bahkan begitu terjadi perang, ya, mereka ini Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafik, menarik orang-orang munafik atau pasukannya sebanyak 300 orang. Tentu mental para sahabat, ya, down juga, itu jatuh juga.
Ya karena mereka tahu yang mereka hadapi adalah musuh luar biasa. Akhirnya tapi Allah mantapkan hati mereka. Ya jadi ya nggak lama ya. Kemudian liyatadzakkaru ma waqa'a fi dzalkal waqti, supaya mereka ingat apa yang terjadi di waktu itu minal ahwalin nasyiati, keadaan yang muncul atau yang disebabkan min adami sobri, karena mereka tidak sabar. Ya, ini untuk mengingatkan mereka. Jadi perang Uhud itu ya kalah umat Islam. Kalah, bukan menang, kalah. Terbukti tertawan dari umat Islam 70 orang. Dulu perang Badar menang, perang Uhud kalah. Kenapa? Ya, karena pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair dipesan Rasulullah. Ya, kalian tidak boleh. Jadi Rasulullah menempatkan pasukan pemanah itu di tempat yang sangat strategis sekali. Di belakang mereka itu Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi mereka ini sebagai benteng pertama. Kata Rasulullah, apapun yang terjadi kalian nggak boleh turun. Begitu terjadi perang, kalah. Akhirnya mereka ya tertarik dengan apa? Dengan barang-barang yang sengaja ditinggal oleh orang kafir. Jadi ketika itu orang kafir, komandannya ya adalah siapa? Khalid bin Walid. Kita tahu beliau ahli strategi perang. Jadi kekuatan Islam di situ, di pasukan pemanah. Ini sengaja barang-barang berharga dijatuhin, ya supaya mereka turun. Ya begitu mereka turun, nggak semua sih, termasuk Abdul bin Jubair itu nggak turun sebagai pimpinannya. Mereka sudah diingatkan, turun diserang balik, ya habis, ya itu. Nah di sini kenapa Allah kasih kalah? Supaya mereka tahu, ya bahwa tidak boleh, ya tidak mengikuti ya perintah baginda Rasul. Ya, itu. Bab begini, kalau Allah kasih menang, besok-besok mereka akan mengatakan, kita nggak taat aja sama Rasulullah menang. Ya, lama-lama nggak taat terus. Mungkin Allah kasih pelajaran. Ya, 2 kali Allah kasih pelajaran. Itu satu. Yang kedua adalah perang Hunain. Perang Hunain itu melawan orang-orang kafir di Taif, disebut dengan perang Huwazan juga. Ya. Nah, setelah Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah, kan Rasulullah bersama 10.000 orang. Nah, karena sikap Rasulullah, orang Makkah ketakutan, Rasulullah maafkan, ya maka di hari itu masuk Islam 2.000 orang. Karena Rasulullah tidak melakukan balas dendam. Akhirnya Rasulullah melihat, gak jauh dari Makkah di Hawazan itu, ini ada orang kafir yang mengancam keamanan Makkah. Didatangin Rasulullah diperangi. Berjumlah 12.000 orang. Kan 10.000 dari Makkah, dari Madinah, tambah 2.000. Umat Islam, ya, ketika itu berjumlah 12.000, 10.000 saja udah banyak, tambah 12.000. Karena kan orang zaman dulu masih sedikit. Ya, 12 itu banyak. Kalau sekarang nggak seberapa. Orang nonton bola aja puluhan ribu. Ya, 12.000 dikit. Tapi karena orang masih jarang, mereka ketakutan. Nah, disitulah umat Islam bangga dengan apa? Dengan jumlah. Dengan jumlah. Disitulah perlunya tawakal. Ya, akhirnya mereka perang putaran pertama kalah umat Islam. Ya, akhirnya Rasulullah SAW mengumpulkan mereka. Ya, setelah sebelumnya dipanggil oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi Abbas bin Abdul Muthalib itu suaranya sangat nyaring. Ya, kalau di kita ya kayak pakai sound system lah gitu. Ya, akhirnya sahabat kumpul semua dinasihat sama Rasulullah. Perang berikutnya terus menang. Ini pelajaran dari Allah. Sekuat apapun ya, maka harus tetap tawakal kepada Allah. Harus kontak kepada Allah. Ya, ini menunjukkan betapa ya pentingnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perang Uhud juga Allah ingatkan karena mereka tidak mentaati perintah baginda Rasulullah SAW. Bahkan Rasul, la taqrahu an hadzal makan, ya janganlah kalian meninggalkan tempat ini. Ya, baik kita menang maupun kita kalah. Itu pesan Rasulullah SAW. Kemudian faya'lamu annahum law lazimus sabra, maka mereka akan mengetahui seandainya mereka itu tetap sabar wa taqwa dan tetap bertakwa, la yadurrukum qaidul kafarati, maka tidak akan membahayakan kamu tipu muslihat ya strategi al kafarati orang-orang kafir. Jadi kafir itu jamaknya ada kafirun, ada kafarah. Itu biasa
jamak dari fa'ilun, wazan fa'ilun. Qatilun boleh qatiluna, boleh qatalah. Kafirun ya kafirun, boleh kafiruna atau kafirina, nanti tergantung i'rabnya. Boleh juga kufar, boleh juga kafarah. Ini jamak. Ruya, diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahaba min manzili Aisyah bil Madinah. Beliau berangkat dari rumah Siti Aisyah di Madinah. Pamasya ala rijlaihi, Rasulullah berjalan menggunakan dua kaki beliau yang mulia, artinya beliau jalan kaki ila Uhudin, ke Jabal Uhud. Di situ terjadi peperangan. Ba'da sholatil Jum'ati, setelah sholat Jum'ah. Bayangkan, ya, seorang nabi berangkat perang nih jalan kaki. Ya, rijlah itu kaki, kedua kaki. Ya, jalan kaki. Dari Madinah ke Uhud cukup jauh. Barangkali yang sudah pernah haji atau umrah itu bisa bayangkan. Ya, cukup jauh. Dari Madinah ke Uhud. Ya. Fi nisfi Syawal, pada tanggal atau pertengahan bulan Syawal. Wasbaha bi sya'bi min ahad yaumis sabti. Wasbaha bi sya'bi min Uhudin yaumas sabti. Dan beliau berada di waktu pagi di lembah yang ada di Uhud hari Sabtu. Bayangin tuh berapa jam tuh beliau jalannya. Ya, berangkat habis Jumat, ya kan? Setelah Jumat, ya, di pertengahan bulan Syawal, ya, Jumat, ya, lalu pagi baru sampai. Jauh jalan kaki, ya, luar biasa perjuangannya. Wa ja'ala yasifu ashabahu lil qital, dan Rasulullah SAW mulai menjelaskan pada para sahabat tentang strategi perang. Wa kanu alfan au aqallah, dan jumlah umat Islam, ya, ketika perang Uhud itu berjumlah 1000 atau kurang. Wa kanal kufaru salasata alafin, sementara orang kafir berjumlah 3000 orang. Ya, ketika perang Badar juga jumlah mereka lebih banyak, 1000 lebih. Umat Islam cuma 315. Ya, makanya Allah turunkan para malaikat sampai 5000 malaikat. Ya, sampai 5000 malaikat Allah turunkan. Karena jumlahnya nggak imbang. Ya, ini juga sama. Ya, ini orang munafik belum menarik diri belum nih. Ya, 1000 orang jumlah orang munafik yang 300 tadi belum menarik diri. Berarti kalau mereka menarik diri ya kurang lebih 700-an lah. Wa kanu alfan, ya. Wa ja'ala sallallahu alaihi wasallam zuhruhu wa zuhra askarihi ila Uhudin. Dan Rasulullah SAW menjadikan punggung beliau yang mulia dan punggung atau belakang, ya, pasukannya ila Uhudin, ke Uhud. Wa amara Abdullah bin Jubairin, dan beliau memerintahkan Abdullah bin Jubair sebagai komandan pasukan pemanah, ala rumati, kepada pasukan pemanah. Min Roma yarmi, ya, romin, rumat, ya. Wa qala, dan Rasulullah bersabda, idfa'u anna bin nabli hatta la ya'tuna, ya, yaitu backup kami dengan lemparan anak panah sehingga mereka tidak bisa datang kepada kami. Min wara'ina, dari belakang kami. Ya, jadi gini, pasukan pemanah madhab sini, Rasulullah madhab sana. Rasulullah pasukannya madhab sana. Ya. Jadi kalau pasukan pemanah ini tetap bertahan, maka mereka nggak akan bisa sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu strategi Rasul, itu betul-betul diakui. Ya, saya pernah, ya, waktu haji itu ada orang dari militer, saya kasih tahu gini ciri-ciri, wow, dikagum nih. Ya, saya langsung ke Uhud, saya kasih tahu, ya, tempat pasukan pemanah yang ditempatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian waqala li ashabihi, dan beliau bersabda, berkata kepada para sahabatnya,
uthbutu fi hadzal maqam, tetaplah kalian di tempat ini. Atau dalam satu riwayat hampir sama artinya, la tabrahu an hadzal makan. Ya, nusirna am huzimna, itu dalam satu riwayat. Kalian jangan meninggalkan tempat ini baik kita kalah maupun kita menang. Itu pesan baginda Rasulullah SAW. Tapi kalau di sini ya hampir sama. Ya, karena hadis itu boleh diriwayatkan dengan makna. Ya, redaksi bisa dari perawi. Redaksi dari perawi. Ya, itu. Ya, redaksi boleh dari perawi. Makanya Imam Syibawayh, karena hadis itu boleh diriwayatkan dengan makna sementara kalimatnya dari perawi, maka Imam Syibawayh tidak mau menjadikan hadis sebagai dalil untuk pendapat beliau dalam ilmu nahwu. Beliau lebih mengutamakan dari puisi-puisi zaman jahiliyah. Ya, sama dengan Abdul bin Abbas juga seperti itu, mentafsirkan banyak mengutip ya terutama bait-bait ya dari puisi-puisi zaman jahiliyah. Makanya di sini ada perbedaan. Ya, riwayatin kan sekarang begitu. Redaksinya berbeda. Ya, hampir sama. Sama saja ya, yaitu apa? Uthbutu fi hadzal maqam. Fa idza ayanukum wallaukumul adbara. Jika mereka melihat kalian, mereka akan kabur. Ya. Berbalik ke belakang maksudnya kabur. Fala tatlubul mudbirina. Maka kalian jangan mengejar orang-orang kafir yang kabur. Wala takhruju min hadzal maqami, dan kalian jangan meninggalkan tempat ini. Itu pesan baginda Rasul. Ya. Rupanya begitu mereka nyerang, dipanahkan. Ya, ada mereka kabur sambil meninggalkan barang berharga. Ya, silau. Ini pasukan pemanah. Ya, akhirnya mereka tergiur dengan harta, turun mereka lalu diserang balik oleh Khalid bin Walid. Ya, itu kekalahannya di situ karena nggak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma taqa al-fariqani, maka manakala dua pasukan bertemu, ya, in hazama Abdullah bin Ubay ma'a thalathimi'atin minal munafiqina, maka ya merasakanlah Abdullah bin Ubay bersama 300 orang-orang munafik itu mereka menarik diri. Babaqiya min askaril muslimina, maka tersisa dari pasukan kaum muslimin tadi yang 1000 dikurangi 300 menjadi 700 orang. Ya, awalnya goyah. Ya, thumma qawwahumullah. Lalu Allah kuatkan mereka. Ini yang Allah gambarkan bahwa usaha orang munafik itu ada manfaatnya tapi nggak lama. Allah ibaratkan dengan masal perumpamaan, itu masaluhum kamatsalil ladzis tauqada nara falamma adhat mahallahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun summun bukmun amyun wa hum la yarji'un. Itu Allah mengibaratkan perumpamaan mereka orang-orang munafik dalam usaha mereka ya menghancurkan Islam dari dalam. Kata Allah, itu seperti orang di tempat gelap nyalain api. Ya. Lalu begitu api bersinar, ada kan manfaatnya? Api menyala ada nggak? Ada. Ya. Berarti dia mengetahui sekelilingnya kan? Ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya. Tapi nggak lama. Zahaballahu binurihim. Allah padamkan api mereka. Ada satu gambaran. Ya, itu apa? Nggak lama. Ada manfaatnya nggak lama. Ya, gitu. Ya, nggak lama. Itu gambarnya gitu. Ya, awalnya apa? Para sahabat dengan orang munafik menarik pasukannya sebanyak 300 orang. Ya, goyah juga mereka. Ya kan? Tapi Allah tsumma qawwahum. Kemudian Allah kuatkan, Allah mantapkan hati mereka. Hatta hazamul musyrikina, sehingga mereka itu umat Islam dapat mengalahkan orang-orang musyrik. Ya, dapat mengalahkan orang-orang musyrik. Ya. Makanya banyak cerita ya, kita ya memang kalau betul-betul ya pasrah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, ini pasti Allah akan bantu. Makanya dalam perang ya di Gaza itu banyak cerita-cerita yang ada pasukan jubah putih lah segala macam. Ya kan? Ya, itu banyak sekali. Ya, apalagi Brigadi Kosam ini kan umumnya apa Quran. Mereka sambil baca Quran,
Ya, jadi mudah-mudahan lah Allah memantapkan kaki mereka dan Allah kasih kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Tsumma tadi mana? Wa khalafu tadi apa? Ya, tsumma talabul mudbirina. Kemudian mereka mengejar orang-orang kafir ya yang kabur. Wa taraku dzalikal maqama, dan mereka meninggalkan tempat ya itu tempat yang strategis yang Rasulullah tempatkan untuk pasukan pemanah. Mereka mengejar dengan turun dari bukit, turun ya orang kafir ini sambil lari meninggalkan tempat itu sambil meninggalkan harta. Itu yang membuat pasukan pemanah tergiur. Mereka turun, begitu mereka turun diserang balik oleh Khalid bin Walid. Washtaghallu bi talabil ghanaimi, dan mereka sibuk dengan mencari ghanimah. Ghanimah itu apa? Harta yang diperoleh dari peperangan ya, dari tangan musuh. Itu namanya ghanimah ya. Ghanimah gitu ya. Wa khalafu amra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ya menyalahi, tidak taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah suruh, mereka tidak boleh meninggalkan tempat itu. Uthbutu bi hadzal maqam. Ya, di dalam redaksi ini. Atau dalam riwayat yang lain, la tabrohu an hadzal maqam. Kalian jangan meninggalkan tempat ini. Ya, itu. Tapi mereka ya lupa dengan pesan Rasulullah. Ini akibat ya atau penyebab kekalahan umat Islam dalam perang Uhud. Kekalahannya memang nggak fatal. Ya, Madinah tetap dikuasai oleh baginda Rasul. Cuma lebih banyak korbannya, 70 kaum muslimin yang meninggal. Kemudian banaza'allahu ru'ba min qulubil musyrikin. Lalu Allah cabut rasa takut dari hati orang-orang musyrik, karena mereka umat Islam ini atau terutama pasukan pemanah tidak mentaati perintah baginda Rasul. Ya, itu. Ya, Allah cabut. Ya, makanya doa ya supaya mereka takut. Allahumma alqi ya ar-ru'ba fi qulubihim. Allahumma alqi ya, dari alqa yulqi ya, gitu ya, alqa yulqi ya, itu melempar. Masukkanlah ya Allah rasa takut dalam hati orang-orang kafir. Ya, kalau ini Allah cabut justru rasa takut dari hati orang kafir disebabkan kesalahan umat Islam. Ini kan satu isyarat bagi kita. Ya, kalau sudah umat Islam nggak taat kepada Allah dan Rasul, nggak ada rasa takut orang kafir terhadap umat Islam. Ini bukti masih ada Rasul, masih ada Rasul karena mereka tidak taat kepada Rasul. Ya, akhirnya apa? Orang musyrik rasa takutnya itu Allah cabut. Ya, Allah cabut, Allah hilangkan. Karena ya mereka melanggar, menyalahi perintah baginda Rasulullah SAW. Faqar alaihim al-musyrikuna. Ya, maka mereka diserang oleh orang-orang musyrik. Wa tafarraqal muslimuna an Rasulullah SAW, sehingga mereka meninggalkan baginda Rasul, berpencar meninggalkan baginda Rasul. Ya, makanya Rasulullah dalam perang Uhud itu terluka. Maka ya karena benteng pertahanan yang paling utama dari pasukan pemanah, mereka meninggalkan tempat itu sehingga mereka dapat menyerang. Wa syajja wajhu Rasuli sallallahu alaihi wasallam, luka muka baginda Rasul, luka ya, luka. Wa kasarat rubaiyatu, dan giginya patah. Wa salat yadu Tolhata, sementara tangan Tolha ya itu terputus. Walam yabqa ma'hu sallallahu alaihi wasallam, dan tidak tersisa bersama Rasul illa Abu Bakrin Siddiq, kecuali Abu Bakar Siddiq. Yang lain bubar. Bahkan nanti diisukan Rasulullah meninggal. Rasulullah ada yang mengisukan orang munafik. Ya, supaya umat Islam lebih takut lagi, diisukan Rasulullah terbunuh. Jadi yang ada bersama Rasul di saat para sahabat ya kocar kacir, yang tetap mendekati Rasul bersama Rasul adalah Abu Bakar Siddiq, wa Aliyun, dan Sidina Ali, wal Abbasu, dan Abbas,
wa Tolhatu dan Tolhah, wa Sa'du dan Sa'ad, wa waqa'at as-sayhatu fil askari, dan terjadi ya teriakan dengan suara keras ya fil askari, dalam pasukan baginda Rasul, pasukan para sahabat. Apa suara yang keras itu? Inna Muhammadan qad qutilah. Ada yang teriak dengan suara keras mengatakan bahwa Rasulullah telah terbunuh ya, karena terluka. Itu ya, orang percaya ya, karena memang ya keserah gitu ya, karena tadi pasukan pemanah tadi nggak membackup Rasulullah lagi udah ya, sehingga mereka dapat mendatangi Rasulullah SAW sehingga Rasulullah terluka. Wa kana rajulun yukna Aba Sufyan, dan ada seorang laki-laki yang kunyahnya namanya Abu Sufyan atau yang bernama Abu Sufyan ya, nama kunyah ya, kunyah ya, yukna itu kunyah ya, nama kunyah. Orang Arab itu kan maksimal 3 nama ya, nama kunyah itu yang diawali oleh Abun atau Umun ya, Ummu Darda ya, Abu Tolha, itu nama kunyah. Lalu nama benar ya, nama benar entah itu Muhammad, Ali dan sebagainya ya. Kalau Sayyidina Ali nama kunyahnya Abu Turab ya, Abu Turab, itu Rasulullah yang kasih nama kunyah Abu Turab, jadi bapaknya tanah ya. Ya, Abu Hurairah itu namanya kunyah. Lalu nama benarnya siapa? Namanya Abdurrahman, itu nama benar. Lalu yang ketiga lakob ya, minimal mereka 2 tapi paling banyak 3. Umar bin Khattab doang yang paling yang 3 itu ya. Orang menyebutkan Umar bin Khattab itu Abu Hafsin, nama kunyah. Umaru ya, Umaru. Kemudian Al-Faruq itu lakob, julukan, gelar lah ya. Kenapa? Beliau kan paling tegas terhadap apa? Bainal haqqi wal batil, antara hak dan batil. Beliau sebagai apa? Pemisah, paling tegas. Maka beliau dapat gelar apa? Al-Faruq ya, itu. Nah, di sini nama kunyahnya orang itu Abu Sufyan. Ini bukan Abu Sufyan bin Harb. Kita tahu ada Abu Sufyan bin Harb. Ini pemimpin Quraisy yang terakhir masuk Islam ketika Fatu Makkah. Ya, sebelumnya ya dia mau masuk Islam dan dia masuk Islam. Itu namanya Abu Sufyan bin Harb. Minal Ansari, itu dari orang-orang Ansar, berarti orang Madinah ya. Ansar itu kenapa mereka disebut Ansar? Ansar itu artinya penolong ya, bukan Ansar temannya Banser, bukan ya. Ansar penolong ya, yang itu ya, Ansar penolong ya. Sama dengan Nasrani, itu sama. Nasrani itu sama, penolong juga, dari Nasoro, dari Nasoro. Orang Nasrani disebut Nasrani karena Nabi Isa alaihissalam ketika terancam akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi ya, beliau mengatakan kepada mereka yang beriman, man ansori ilallah, siapa yang akan menolong aku ya untuk ya mengajak umat beriman kepada Allah ya. Qalal hawariyuna nahnu ansarullah, kelompok Hawarin berkata, kamilah penolong kamu untuk apa? Mengajak umat untuk beriman kepada Allah. Maka mereka disebut Nasrani ya, dari Nasara juga sama ya. Nah, untuk para sahabat Ansar, kenapa mereka disebut ya penolong juga? Karena memang orang-orang Ansar ini yang berbiat dengan Rasulullah SAW di Baitul Aqabah, dan yang pertama dan yang kedua ya, dalam baiat itu ya mereka bersedia untuk menampung Nabi, menolong Nabi dan seterusnya. Maka mereka disebut Ansar. Kenapa kan disebut Nasrani? Karena udah dipakai. Makanya untuk umat Islam disebut Ansar, orang-orang Madinah. Ini luar biasa orang Madinah terhadap apa? Mereka yang hijrah ke Madinah. Ya, nanti disebut apa? Mereka itu Isar. Isarnya sangat kuat. Artinya apa? Orang Ansar itu begitu cintanya kepada Muhajirin. Ini juga nggak berkat apa Rasulullah mengakrabkan mereka. Ini Rasulullah luar biasa. Ya, begitu tiba di Madinah, biasanya kan antara penduduk asli dengan pendatang suka ribut. Ini Rasulullah dipersaudarakan, luar biasa.
Yang kuatnya persaudaraan itu lebih besar, lebih kuat daripada persaudaraan nasab. Ya, luar biasa itu. Dipersaudarakan. Bukan keluarga berkeluarga, tapi orang per orang. Si Ano dengan si Ano, umpamanya dari Ansor, saudarakan dengan satu sahabat Muhajirin. Seperti Abdurrahman bin Auf. Ini menunjukkan bahwa persaudaraan yang dijalin oleh baginda Rasul itu begitu kuat, melebihi kuatnya daripada nasab. Ya, begitu dipersaudarakan dengan Sa'ad itu orang Madinah, Ansar. Ya, dipersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad. Sa'ad kebenaran istrinya 4. Ya, Abdurrahman bin Auf ditawarin, kalau kamu mau saya ceraiin, atau dengan pilih. Ya, Abdurrahman bin Auf makanya kita nggak, ya beliau justru nggak mau, mendoakan barakallahu fi ahlik. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada keluargamu. Lalu saya punya harta banyak, silakan mau minta berapa? Ini kan lebih hebat daripada nasab. Ya, akhirnya juga Abdurrahman bin Auf ngakai kita, ya nggak mata tweetan gitu ya. Ya, beliau mendoakan. Ya. Cuma satu permintaan Abdurrahman bin Auf, ya, yaitu dullani tariqan ila suq. Tolong tunjukkan aku jalan ke pasar. Kenapa? Karena naluri dagang orang Mekah itu sangat kuat. Ya, karena mereka pedagang. 90% penduduk Mekah atau Quraisy ini pedagang. 10% ya ini adalah pengembala. Nggak ada yang jadi petani. Kenapa? Mekah tandus. Ya, nggak ada yang jadi petani. Ya, pengembala banyak. Ya, itu. Ya, jadi naluri dagangnya luar biasa. Kan mereka dagang ke luar negeri, ke Syam dan ke Yaman. Ya, jadi dengan modal yang ada, sisa-sisa uang dibawa dari Mekah dijadikan modal oleh Abdurrahman bin Auf. Memang dia jago dagang, akhirnya Allah kasih keberkahan sehingga dia menjadi salah seorang konglomerat Muslim yang dermawan. Ya, pernah satu kafilah di mana Madinah itu poceklik, ya, itu satu kafilah ratusan onta yang membawa sembako semua disedekahin. Itu Abdurrahman bin Auf, ya, seperti itu. Nah, kemudian mana tadi? Di saat ya dipersaudarakan ya. Kemudian jadi Abu Sufyan bin Al-Ansar nadal Ansar. Beliau memanggil orang-orang Ansar ya untuk menepis isu bahwasanya Rasulullah terbunuh. Wa qala hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berkata dengan suara keras, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mati, enggak dibunuh. Begitu dia terang. Ya, dia teriak kayak gitu, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faraja ilaihil muhajiruna, lalu datang kepada Nabi karena Nabi ternyata enggak meninggal, baik orang-orang muhajirin wal ansaru maupun orang-orang ansar. Wa kana qad qutila minhum, dan sungguh telah terbunuh dari kaum muslimin 70 orang. Ini yang bersama nih. Dengan perang Badar orang kafir juga terbunuh 70 orang. Ya, 70 orang bersama itu. Wa katsura fihim al-jurrah, lalu banyak ya dari orang Islam itu al-jurrah yang luka-luka. Ada pastilah. Ya, nabi dalam perang, ya dalam perang ada yang meninggal, ada yang luka. Wa qul bidzalika, dan semua itu yu'akidu menguatkan qaullahu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tasbiru. Kenapa mereka kalah? Karena mereka nggak sabar. Kan kata Allah, wa in tasbiru, jika kalian sabar, wa tattaqu, dan bertakwa. Mereka nggak bertakwa, pasukan pemanah. Kenapa? Nggak taat kepada Rasul, melanggar pesan Rasul. Itu ya, wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a, maka usaha mereka, tipu masyarakat mereka itu nggak bakalan nggak bakalan ngaruh syai'an sedikit pun, nggak bakalan berhasil. Tapi mereka ya meninggalkan firman Allah ini sehingga mereka dikalahkan. Ini pelajaran ya umat Islam. Wa zufru inna ma'asala biwaqta'atihim, kemenangan itu sungguhnya tidak lain terjadi bibarakati ta'atim, dengan keberkahan taat mereka lillahi, kepada Allah, baru menang. Wali rasuli, dan taat kepada utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa illa lam yakumu ma'aduhim, kalau tidak
mereka nggak bakalan mampu menghadapi musuh mereka. Ya, musuh mereka. Ya. Nah, baru nanti ini tentang apa? Tubawi'ul mu'minina maqaidal qital, ini tempat yang strategis tadi, Rasulullah yang menempatkan mereka. Ya. Ini belum selesai ya tentang apa perang Uhud ya. Karena demikian Allahu a'lam bishawab. Jadi banyak ya yang kita ambil pelajaran dari kisah perang Uhud ini. Itu ya Allah menyuruh sabar, menyuruh takwa, ya itu adalah modal. Bukan berarti kita tanpa usaha kekuatan, tetap kekuatan itu harus ada ya, tapi harus disertai dengan kesabaran, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah jamin. Ya Allah jamin, Allah kasih kemenangan. Ini satu pelajaran. Maka setelah itu perang-perang berikutnya nggak ada yang melanggar perintah baginda Rasul, nggak ada. Makanya terusan menang. Ini doang nih kalah nih. Ini doang. Ya. Bahkan ketika perang Tabuk melawan apa negara-negara yang dikuasai oleh Romawi, itu perang yang paling susah. Jaraknya jauh banget jaraknya itu. Rasulullah bolak-balik 50 hari itu. Ya, perang Tabuk. Makanya orang-orang munafik pada yang nggak ikut itu udara panas banget di suatu ujian. Ya, itu menang. Ya karena mereka betul-betul taat kepada baginda Rasulullah SAW ya. Itu. Kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Ya baru Allah menceritakan, Allah menempatkan. Kenapa Allah ceritakan dulu pasukan pemanah yang tadi ya kabur itu ya meninggalkan tempat, baru Allah menceritakan awal. Ya ini biasa dalam satu kisah dalam Al-Quran, tidak dari awal. Allah ya menceritakan terlebih dahulu sesuatu yang menarik. Ya, sama ketika cerita tentang Al-Baqarah itu terjadi pembunuhan, lalu orang-orang Yahudi datang kepada Nabi Musa karena pembunuhnya dicari nggak ketemu, ya kan? Akhirnya apa? Mereka minta kepada Nabi Musa untuk apa? Nabi Musa berdoa. Ya, tapi bukan Allah tidak ceritakan awal pembunuhannya, enggak. Justru yang Allah ceritakan apa? Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ya. Itu Allah ceritakan pertama justru apa? Ya ingatlah ketika Nabi Musa berkata ya kepada orang Yahudi, ya potonglah seekor apa? Antadbahu, Allah merintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Seekor sapi, gitu kan. Tapi kan awalnya ada pembunuhan dulu, itu awalnya. Ya, awalnya harusnya itu. Justru Allah ceritakan apa? Nah, situ kan orang menarik. Ini kenapa sih orang Yahudi diperintahin menyembelih sapi? Ya kan? Ya, kenapa? Akhirnya kan kita tertarik untuk apa? Membaca ayat berikutnya. Ini cara Allah. Sama di koran-koran, ya, yang ditampilkan ya menjadi berita utama itu yang serem dulu. Ya kan? Akhirnya bersambung. Nah, karena kita udah penasaran, kita baca bersambungnya. Ini, mereka niru Al-Quran itu. Ya, itu supaya menarik, ya. Akhirnya kan kita pengen selesai dengan habisin itu cerita, gitu kan? Makanya disinilah bersambung. Kan itu suka bersambung. Ya, kita ke bed juga bersambung, ya, kayak gitu. Nah, itulah cara ya supaya apa? Menarik. Sekira cukup. Wallahu a'lam bishawab.